Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbil alamin qayyumus samawati wal ardhin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uts bil kitabil mubin al fariq bainal huda wad dhalali wasyakki wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin imamil muhtadin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil الدين فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di majelis ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, pengorbanan waktu dan tenaga kita menjadi investasi kebaikan yang insyaallah akan kita nikmati nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan di tempat ini yang sedang diuji dengan kesehatan, mudah-mudahan Allah berikan, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan kepadanya. Yang sedang diuji dengan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar terbaik serta kemampuan untuk mengambil hikmah di sebalik ujian. Ibu bapak rahimakumullah, ini hari-hari ini sampai nanti Idul Adha adalah hari-hari yang penuh dengan keberkahan, hari-hari yang tidak akan pernah nilainya menyamai hari-hari sebelumnya. Jadi di Ashrul Awakhir bulan Ramadan itu kan waktu-waktu yang luar biasa, hampir sama setara dengan 10 hari di bulan Zulhijjah ini, yang setiap amal dilipat gandakan pahalanya. Allah berikan banyak keberkahan di hari-hari ini, yang bahkan sahabat Nabi SAW pernah bertanya, apakah nilai-nilai amal di hari-hari ini, di awal Zulhijjah ini setara dengan jihad? Kata Nabi, lebih besar dibanding itu. Nih, kalaupun mau dibandingkan orang keluar untuk berjihad dengan hartanya, dengan nyawanya, lalu kemudian dia tidak pulang kembali, hampir setara dengan itu. Jadi saking besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita, kemampuan untuk menjadikan waktu-waktu di awalan atau 10 hari awal Zulhijjah ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahasan kita nyambung dengan bahasan 2 bulan kemarin terkait dengan etape atau trek perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ada di alam ruh, kemudian sekarang di alam dunia, lalu kemudian nanti di alam kubur. Ini mengambil judul dari buku Dr. Aid Al-Qarni, Awwalul Lailah fil Qabr, malam pertama di kubur katanya. Malam yang pasti akan kita alami pada akhirnya, entah kapan dan di mana kita akan mengalaminya, tapi yang jelas ini pasti akan kita alami. Malam yang membuat para ulama menangis karenanya, yang membuat orang-orang saleh yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan pun menangis karena kengeriannya. Dr. Aid Al-Qarni mengawali buku itu dengan sebuah kisah seorang ulama yang qadarullah tiba-tiba dipatuk ular, lalu kemudian menghantarkan kepada kematiannya. Menjelang sakaratul mautnya, dia kemudian menyelundupkan sebuah syair yang merupakan keluhan ya, ataupun penyesalan ketika maut sudah demikian dekat, sementara dia belum pamitan kepada keluarganya, belum memberikan ungkapan selamat tinggal kepada anak keturunannya, hartanya dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia tiba-tiba dihadapkan dengan sebuah kenyataan yang memisahkan dia dengan seluruh yang dia cintai. Hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbi irji'un. Dalam Al-Qur'an dikatakan sampai datang kepada dia kematian, lalu kemudian dia mengatakan rabbi irji'un, ya Allah kembalikan kami. Karena masih banyak hal yang belum selesai untuk dilakukan. Kalau yang pemikirannya bisnis, aduh ini belum selesai ini prospeknya. Kalau tentang yang sekolah ini belum selesai, barangkali ujiannya. Ada banyak hal yang belum selesai. Atau dalam relasi hubungan suami istri barangkali belum pernah mengungkapkan secara tulus bagaimana kecintaan kita kepada pasangan, kepada anak-anak gitu. Kan kalau dalam sinetron suka gitu ya, kalau pas jelang akhir tuh gitu, aku mencintaimu gitu ya.
kayak romantis nih, ujung kehidupan lalu kemudian kita mengungkapkan perasaan kita kepada orang-orang yang kita cintai. Tapi tidak akan pernah terjadi seperti itu, karena kematian tiba-tiba datang begitu saja tanpa kita prediksi. La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, ini tidak akan pernah terjadi hal seperti itu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, lalu kemudian kami akan membuat barzakh itu dinding tebal yang membatasi antara dia dengan dunia yang pernah dia rasakan sebelumnya, ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kebangkitan. Ibu bapak rahimakumullah, adalah Utsman bin Affan. Yang kita tahu Utsman bin Affan itu Dzun Nurain, pemilik dua cahaya di gelarnya itu, karena beliau nikah 2 kali dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 kali jadi mantu Nabi, itu kan berarti bukan orang yang sembarangan nih. Dan dari Hani, Maula Utsman ini, budaknya Utsman itu ketika berdiri depan kuburan itu selalu menangis dengan tangisan yang menyayat hati gitu. Sampai kemudian ditanyakan kepadanya, kenapa seperti itu? Padahal diceritakan kepada engkau tentang surga dan neraka, tapi tidak menangis. Tapi ketika diceritakan tentang kubur atau alam kubur, engkau kemudian menangis seperti itu. Maka Umar mengatakan, Nabi SAW bersabda, innal qabra awwala manazilil akhirah. Jadi kubur itu adalah gerbang pertama dari perjalanan kita menuju akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysara min. Kalau itu sukses di etapa pertama dari perjalanan kita di akhirat itu, kalau lancar, kalau dimudahkan, maka perjalanan kesananya akan jauh lebih mudah lagi. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Dan kalau kemudian kita gagal di sana, pada etapa pertama perjalanan kita gagal di sana, maka perjalanan ke sana akan jauh lebih berat lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu mandharan qattu illa wal qabru afdhu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak aku melihat sebuah hal yang paling menakutkan kecuali kubur. Alam kubur itu kan jelas beda dengan pekuburan gitu, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau pekuburan yang sekarang itu dan memang tidak akan pernah terjadi sebuah perbedaan. Yang dikubur di San Diego Hills dengan yang di Sinaraga Bandung itu, yang bahkan ada yang kuburan paling mahal gitu ya, di Las Vegas tuh, yang Los Angeles Los Angeles nih, kuburan yang paling mahal tuh sekitar 4,6 juta dolar satunya itu. Tuh berapa ya, mahal sekali lah gitu. Toh pada akhirnya tidak akan membedakan dengan mereka yang dikubur di tempat-tempat yang lain. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi SAW menggambarkan sesuatu yang menakutkan. Kalau sekelas Utsman saja menangis karena kekhawatiran beliau nanti gimana ya gitu. Dan rata-rata para salafun saleh pun begitu. Mereka memiliki kekhawatiran yang sangat tentang bagaimana amal-amal kita yang dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ceritanya orang soleh itu pede dengan amal yang dilakukannya. Ada, tenang saja, kita mau udah pasti ini tracknya pas surgahan misalnya gitu. Nggak ada ceritanya mereka kemudian menjadi tenang dengan amal-amal yang dilakukannya, atau mengklaim bahwa ini sudah golongan ahlu surga gitu. Yang ada adalah kekhawatiran yang sangat, kekhawatiran yang mereka rasakan, bagaimana kalau kemudian amal-amal ini menjadi hilang pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu rahimakumullah, apakah amal yang kita lakukan ini diterima atau tidak. Meskipun dalam kaitan fikih ya, sepanjang kita memenuhi syarat dan rukunnya, insya Allah sah gitu amal tersebut. Tapi bab diterima atau tidaknya, wallahu a'lam. Andai kita mengetahui setiap amal yang kita lakukan ada notifikasinya gitu, entah itu ke
ke HP kita misalnya, barusan kita udah sholat subuh, tiba-tiba masuk notifikasi, ya, Pak Asep sholat subuhnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang kita gitu. Tenang kita apa kalau gitu. Ini masalahnya, Bapak Ibu rahimakumullah, di antara yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala benamkan ke dalam jahanam dalam sebuah hadis dari mana Abu Hurairah meriwayatkan, bukan orang-orang yang banyak maksiat, yang kemudian melakukan kelalaian, dosa dan lain sebagainya. Justru yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka itu orang yang tampak lahirnya orang saleh, orang yang banyak berbuat amal kebaikan, orang yang jihad fi sabilillah, orang yang banyak berilmu, yang kemudian dia menyebarkan ilmunya, mengajarkan banyak orang, yang dengan itu banyak orang tercerahkan. Tapi nawaitunya bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu betapa berhajatnya kita untuk senantiasa meluruskan niatan maupun motivasi kita agar senantiasa lurus. Karena diterimanya ibadah itu tidak ada lain kecuali dua hal, ikhlasun niyah wa ittiba'us sunnah. Ini diterimanya sebuah amal itu karena ikhlasnya, niatnya karena Allah semata, dan kemudian mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ungkapan salafus saleh Abu Umamah Al-Bahili. Sesungguhnya kalian pada pagi dan petang berada dalam hunian yang meraup kebaikan dan keburukan, dan hampir-hampir kalian akan pergi meninggalkannya menuju hunian yang lain, yaitu kuburan. Sebuah hunian yang sangat menyeramkan dan rumah yang sangat gelap, tempat tinggal yang sempit kecuali diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kemudian kalian dibangkitkan pada hari kiamat. Ini tempat yang gelap dan sempit, ini cuma 1x2 meteran gitu, seperti itu. Tiba-tiba kita dihentakkan oleh sebuah kenyataan yang memaksa kita untuk berpindah dari ranjang yang hangat dan nyaman menuju tempat yang gelap dan sempit, dari suasana yang menyenangkan, menenangkan bersama keluarga, lalu kemudian dipisahkan menjadi seorang diri dalam kondisi yang sangat menakutkan seperti itu, gelap dan sempit. Itu kenapa ada salah seorang ulama yang bagian dari tazkirah kepada dirinya, introspeksi kepada dirinya. Beliau sengaja membuat semacam liang lahat lah gitu di dekat rumah, di dekat kamarnya. Kalau dorongan-dorongan untuk melakukan kebaikan itu menurun, kalau dia lagi futur, lagi malas-malas ibadah, maka biasanya beliau turun ke liang lahat itu, berbaring selayaknya orang yang dibaringkan di pekuburan menghadap kiblat gitu. Lalu kemudian beliau menasehati dirinya, tuh beginilah kelak nanti engkau akan mengalami kondisi seperti ini, tapi tidak akan pernah bisa untuk kembali lagi. Maka mumpung masih ada kesempatan, Allah masih berikan waktu untuk memperbaiki, maka beramallah dengan amal yang terbaik. Maka dia kemudian keluar dari liang lahat itu dalam keadaan yang lebih refresh, lebih segar lagi suasana keimanannya. Apakah boleh kita melakukan seperti itu? Ya, boleh saja. Itu bagian dari metode boleh. Sepanjang dikomunikasikan barangkali. Bapak tiba-tiba terinspirasi ini, lalu kemudian samping rumah membuat kuburan gitu. Kalau tidak dikomunikasikan kan bisa ribut dengan tetangga gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, dari Yahya bin Abu Katsir terkait dengan Abu Bakar. Abu Bakar pernah berkhutbah, di manakah mereka yang berwajah rupawan, yang bangga dengan usia mudanya, yang silau dengan keperkasaannya, namun hal itu tidak pernah persembahkan untuk peperangan. Konteksnya dalam kebaikan gitu. Di manakah mereka yang membangun kota-kota besar yang dilindungi dengan benteng-benteng yang kokoh, semua ditelan oleh massa dan semuanya menuju kepada gelapnya pekuburan. Jadi orang-orang yang ketika kita masih hidup, kemudian kita menyaksikan betapa berjayanya orang tersebut dengan rupa yang demikian indah, dengan harta yang demikian berlimpah, dengan kehidupan yang nampak menjadi impian bagi banyak orang. Tapi di penghujung atau akhir cerita kehidupannya semuanya kan sama gitu. Semuanya sama. Umar bin Abdul Aziz itu ketika beliau diamanahi sebagai khalifah,
Awalnya beliau ini orang yang apa istilahnya menikmatilah kemewahan ini. Tapi ketika beliau menjadi khalifah, semua kenikmatan dan kemewahan itu kemudian beliau tinggalkan. Hancur tubuhnya tuh, hancur tuh dalam konteks awalnya masih kayak seperti kita yang masih gemuk, tiba-tiba menjadi kurus, kering seperti itu. Karena beliau merasakan beratnya amanah yang dibebankan kepada pundaknya ketika menjadi khalifah. Dan Bapak rahimakumullah, ujungnya kan sama nih. Di kubur itu tidak ada kita bisa bedakan nih kubur orang kaya, ini orang miskin gitu, kecuali hanya tempatnya saja. Intinya hakikatnya kan sama ya. Orang kembali ke tanah. Dulu pernah lihat salah satu sultan ini Abu Dhabi di Qatar tuh yang luar biasa mewah sekali kehidupannya. Lalu kemudian setelah itu diperlihatkan bagaimana tempat pekuburannya. Sama saja seperti khalayak ramai begitu pekuburan itu. Kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Ad-Dukhan betapa banyak, kata Allah, rumah-rumah, kebun-kebun, mata air yang mereka tinggalkan, seluruh kenikmatan yang pernah mereka rasakan, seluruhnya kemudian mereka tinggalkan. Kadzalika wa awrathnaha qauman akharin, dan kemudian semua kenikmatan itu kelak menjadi hal yang bisa dinikmati oleh ahli warisnya. Lalu kemudian kalimat berikutnya, fama bakat alaihimus samai wal ard, dan langit bumi tidak menangisi kepergiannya. Maksudnya tidak menangisi kepergiannya adalah karena dalam tafsir digambarkan setiap kebaikan yang kita lakukan pada satu tempat, maka tempat itu kelak menjadi saksi atas kebaikan yang kita lakukan. Duduknya kita di majelis, di masjid, maka tempat duduk itu kemudian menjadi saksi. Itu loh salah satu alasan kenapa orang biasanya gaduh apa istilahnya, tempat kojok gitu teh. Senangnya di sini, senangnya di sini. Ada keterangannya seperti itu. Ibu rahimakumullah, ini hal yang sangat menakutkan ya, alam kubur itu. Kemudian digambarkan lagi gelapnya alam kubur. Inna hadhil qubur mamlu'ah zulmatan ala ahliha. Jadi kuburan-kuburan dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya. Kita yang punya koneksi ke PLN pun tidak bisa kemudian nanti kalau kubur, usahakan lingkungan sekelilingnya itu terang benderang gitu. Kalau bisa pakai solar panel gitu sehingga kapanpun bakal terus menyala gitu. Bukan dalam konteks seperti itu tentunya. Lalu kemudian kata Nabi SAW, ini Nabi konteksnya ketika dengan para sahabat berjalan, lalu kemudian bukan berjalan ya, ini Nabi biasa melihat ada kayak kita memarbot masjid yang biasa beberes, bersih-bersih gitu. Kemudian suatu saat ketika Nabi datang lagi ke masjid itu, Nabi tidak melihatnya. Kemudian Nabi nanya, si fulan di mana? Maka kata para sahabat, sudah meninggal ya Rasul. Jadi mungkin para sahabat tidak ingin membebani Nabi SAW dengan berita yang menurut mereka remeh-temeh lah, ini makan marbot masjid gitu ya, apa gitu. Tapi kata Nabi SAW, tolong tunjukkan kuburnya. Maka beliau kemudian datang ke kuburnya, kemudian beliau sholat 2 rakaat di sana. Itu salah satu syariat dibolehkannya kita sholat jenazah di kuburan itu. Kemudian setelah sholat Nabi kemudian mengatakan, innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bi sholati alaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yunawwiruha, menyinari kubur ini dengan sholat ini. Nanti kemudian kita bisa merujuk kepada hadis-hadis yang lain tentang amal-amal yang membuat cahaya atau pekuburan kita menjadi terang benderang. Berikutnya ini karakteristik kubur itu himpitan alam kubur. Setelah mayat diletakkan dalam kubur, maka kemudian kubur itu menghimpit dan menjepit. Ini kita tidak bisa menggambarkan seakan-akan orang sedang gempa gitu masuk kubur kemudian tiba-tiba tanahnya begitu. Karena kan sudah beda alamnya. Tidak seorang pun dapat selamat dari himpitannya.
Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini sahabat Nabi SAW dari kaum Ansar. Beliau masuk Islam oleh Mus'ab bin Umar 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ke Yasrib. Nih, Mus'ab bin Umair itu kalau dari perawakan itu mirip Nabi SAW. Dan ketika beliau datang, kesan pertama yang dirasakan oleh orang-orang terkait dengan Mus'ab bin Umair ini adalah ini wajah yang tidak mungkin berdusta. Jadi wajahnya itu menggambarkan gitu, menggambar itu kenapa kata Ibnu Abbas, kebaikan yang kita lakukan itu berdampak kepada hal-hal seperti ini, berdampak kepada sinar di wajah, cahaya di hati, kekuatan di fisik, dan keluasan di rezeki. Jadi kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, jadi menjadi sinar di wajah, cahaya di hati, kekuatan di fisik, dan keluasan di rezeki. Jadi Mus'ab datang, orang kesan pertamanya itu ini wajah yang tak mungkin berdusta. Dan Sa'ad bin Mu'az, salah satu pemimpin kabilah di suku Aus itu, lalu kemudian masuk Islam dengan penjelasan dari Mus'ab bin Umair. Ketika Nabi SAW hijrah, itu kota Yasrib yang sebelumnya tidak mengenal kalimat la ilaha illallah dalam rentang waktu 3 tahun, lalu kemudian mereka masuk Islam seluruhnya. Dalam perang Badar, ketika menjelang saat-saat terjadi perang Badar, awalnya kan ingin mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, lalu tiba-tiba informasi itu diketahui oleh pihak kaum Quraisy, lalu mereka mengirimkan bala bantuan pasukan sebanyak 1000 pasukan dengan persenjataan dan kendaraan yang lengkap. Dan Nabi SAW ini baru 2 tahun di Madinah itu, maka Nabi ingin menyatukan kekuatan, karena kalau orang-orang muhajirin saja yang diajak tentu tidak akan kuat ya kekuatannya. Maka Nabi mengajak musyawarah lah gitu. Dan yang paling Nabi nantikan pendapatnya adalah dari kaum Ansar. Maka datanglah Sa'ad bin Mu'az sebagai perwakilan dari kaum Ansar, lalu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kami bukanlah pengikut Musa Bani Israel yang mengatakan kepada Musa, berangkatlah engkau dan kami akan menunggu hasilnya di sini. Kami telah mengetahui engkau ya Rasulullah, maka pimpinlah kami kemanapun yang engkau kehendaki. Kalau engkau ya Rasulullah hendak menyeberangi lautan ataupun masuk menyelam ke dalam lautan, kami pasti akan ikut bersamamu. Kalau engkau mengajak kami untuk mendaki sampai ke langit, kami pasti ikut dengan engkau ya Rasulullah, gitu. Sehingga kemudian Nabi tenang karenanya. Dan dalam perang Uhud, nih Sa'ad bin Mu'az ini bersama para sahabat yang lain, Thalhah bin Ubaidillah, ketika terjadi serangan balik yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, lalu kemudian beliau menjadi tameng hidup bagi Nabi SAW, sampai kemudian diberitakan isu Nabi SAW sudah meninggal, padahal yang meninggal itu adalah Mus'ab bin Umair. Sampai perang Khandaq, perang Parit, di mana ada informasi kaum Quraisy dari Mekah mengepung kota Madinah. Lalu kemudian di dalam kota Madinah sendiri berkhianat kaum Yahudi Bani Quraisyah. Dan suasana digambarkan dalam Al-Quran seakan-akan dada mereka naik ke tenggorokan mereka, saking beratnya suasana yang dirasakan. Di luar musuh, di dalam juga ada pengkhianat. Sehingga kemudian digambarkan bagaimana heroiknya Sa'ad bin Mu'az ketika itu. Dan beliau mendapatkan luka di dalam perang Khandaq itu, meskipun perang Khandaqnya tidak terjadi perang secara langsung, Bapak Ibu rahimakumullah, tapi beliau mendapatkan luka yang pada akhirnya menghantarkan beliau kepada kematiannya. Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal ini, Nabi mengatakan ini, hadzal ladzi taharruka lahul 'arsy. Kematian orang inilah yang membuat arsy itu bergetar karenanya. Wa futihat lahu abwabus sama, dan pintu-pintu langit terbuka karenanya. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah, dan 70.000 malaikat bersiap untuk menyambut ruh kedatangan Sa'ad bin Mu'az ini. Laqad dhammatun thumma furja'an. Tapi beliau ini ketika awal dikuburkan itu, kubur itu menghimpitnya, lalu kemudian melepaskannya. Ini Sa'ad bin Mu'az, orang yang soleh, sahabat Nabi SAW, mengalami hal seperti itu. Apatah lagi dengan kita, Bapak Ibu rahimakumullah, ahlul badar yang Allah jamin surga untuknya ini. Apalagi dengan kita yang kita amal-amal kita masih
Gak ada jaminan kita pada Bapak Ibu rahimakumullah. Sahabat Nabi aja diperlakukan seperti, bukan diperlakukan, oleh kubur itu diperlakukan sama gitu, dihimpit terlebih dahulu, lalu kemudian dilepaskan. Jadi mudah-mudahan kita pun mengalami hal seperti itu. Mengalami itu maksudnya dilepaskan dari himpitan alam kubur. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ini fitnah atau ujian kubur yang udah bocor ya soalnya ke kita nih, masyhur sekali. Digambarkan dalam hadis Nabi SAW, kemudian dua malaikat datang mendudukannya, lalu kemudian bertanya, ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah masyhur gitu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Lalu kemudian mayit itu mengatakan, Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bertanya, apa agamamu? Dia jawab Islam. Kemudian tentang laki-laki yang diutus kepadamu, kemudian dia jawab, dia utusan Allah. Ditanya tentang ilmumu, dia membaca kitab Allah dan mengimaninya dan membenarkannya. Ini pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak bisa kita latih di dunia gitu. Kita ulang-ulang, man rabbuka, jawabannya Allah dan lain sebagainya. Tidak bisa kita ulang-ulang karena yang kelak paling berperan bukan lisan kita ketika di kuburan, di alam kubur itu, tapi amal-amal yang kita lakukan. Di salah satu episode para pencari Tuhan itu yang selalu tayang di bulan Ramadan, siapa Pak Haji yang kaya itu ya, temennya Bang Jack itu, Pak Jahri Jalal. Beliau dengar sebuah hadis Nabi SAW, siapa yang meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Beliau terinspirasi itu. Maka kemudian setelah keluar dari majelis itu, datang ke rumahnya, beliau berbaring dan mengucapkan kalimat itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Istrinya kaget, kenapa Pak? Kok jadi aneh begini? Kata suaminya itu, kata Pak Jalal, tadi saya dengar hadis Nabi SAW, siapa yang akhir hayatnya la ilaha illallah masuk surga. Kita harus latihan dulu gitu. Latihan dulu. Ini persis seperti seorang ulama yang diberikan burung beo gitu ya. Dan dia senang sekali dengan burung itu. Dia latih dengan kalimat-kalimat thayyibah. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Supaya burung beo itu mengucapkan kalimat itu tersebut. Sampai kalau ada tamu datang gitu, burung beo itu otomatis mengucapkan itu. Assalamualaikum, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Tapi suatu saat ketika beliau lalai dan melihat seekor kucing menerkam burung ini sampai kemudian memakannya, ternyata burung beo ini tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang sudah dilatihnya itu, sebagaimana layaknya burung yang gorokan tepoguh gitu ya, sampai kemudian matinya. Dia melihat itu lalu kemudian menangis sejadi-jadinya. Berita ini kemudian sampai kepada orang yang ngasih burung itu. Dia datang, kemudian kalau bahasa kita mungkin, Pak Ustaz, nggak usah sedih-sedih Pak Ustaz, nanti saya akan hadiahkan lagi burung yang jauh lebih baik dibanding yang sudah almarhum itu. Itu kata Pak Kiai itu, bukan begitu, bukan begitu. Saya ketika melihat burung itu diterkam oleh seekor kucing, padahal sehari-hari burung itu dilatih dengan kalimat-kalimat thayyibah, tapi di ujung kehidupan burung itu nggak ada sedikit pun keluar kalimat itu. Dan saya khawatir orang kemudian menyangka saya ini orang saleh, banyak melakukan pengajaran-pengajaran kepada banyak orang, lalu kemudian di akhir hayatnya tidak ada sedikit pun kalimat thayyibah keluar dari lisan saya. Jadi yang ditangisinya hal seperti itu. Lalu kalau orang saleh ditanya dan kemudian dia bisa jawab, maka dikatakan hambaku telah benar, maka berilah dia hamparan dari surga, berilah pakaian dari surga, dan bukakan sebuah pintu untuknya ke surga. Inilah kemudian ulama kemudian menyimpulkan bahwa alam kubur itu raudhah min riyadatil jannah, bagian dari taman surga atau awalan dari surga, atau bagian dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau setelah itu dikatakan, maka datang kepadanya seorang makhluk yang bau dan wangi surga, diluaskan baginya dalam kuburnya sejauh mata memandang. Datanglah seorang laki-laki yang berwajah tampan. Ini sebenarnya tidak disebutkan laki-lakinya ya.
Cuma terjemah bahasa Indonesianya begitu. Seseorang yang berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu kemudian mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah harimu yang engkau telah dijanjikan. Maka ruh orang mukmin itu mengatakan, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Maka kemudian makhluk itu menjawab, ana amalukas salih. Aku ini amal-amalmu yang salih. Maka ruh itu mengatakan, Rob, tegakkanlah hari kiamat. Maksudnya, ya Allah, percepat atau hari kiamat gitu, sehingga aku bisa kembali kepada istriku dan hartaku. Jadi kelak amal-amal soleh kita akan berwujud makhluk yang menawan, yang harum wanginya, yang akan menemani kita. Kalau malam pengantenan kan kita kadang tidak ingat waktu, tiba-tiba sudah fajar, udah subuh lagi gitu, udah subuhan lagi. Demikian pula orang mukmin yang menghadapi malam pertama alam kuburnya, lalu kemudian dia selamat dari itu, dia ingin sekali supaya segera terjadi hari kiamat, supaya bisa berkumpul kembali dengan istrinya, dengan hartanya. Lalu bagaimana keadaan orang yang sebaliknya? Maka kepada orang yang sebaliknya, ketika dia ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Siapa agamamu? Sama diulang-ulang, tidak tahu. Laki-laki yang diutus kepadamu, dia juga tidak tahu. Maka kemudian dikatakan, hambaku telah berkata dusta, lalu berilah dia hamparan dari neraka dan bukakan sebuah pintu untuknya ke neraka. Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya, dan kuburnya disempitkan sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki yang berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah hari yang telah janjikan keburukan kepadamu. Maka ruh orang kafir itu bertanya, engkau siapa? Maka dijawab, aku adalah amalmu yang buruk. Maka ruh itu berkata, ya Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamatnya. Jadi dia enggak mau untuk memasuki fase berikutnya dari perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi SAW menggambarkan tentang situasi malam pertama dari alam kubur. Bakal ada yang nanya, bakal ada yang mengevaluasi gitu, mengevaluasi tentang hal-hal yang pernah kita lakukan selama di dunia. Suatu saat ada orang kemudian dalam sujud dari sholat tahajudnya, dia mendengar orang itu mengulang-ulang sebuah kalimat, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang sangat ringan. Hisablah aku ya Allah dengan hisab yang sangat ringan. Orang itu membaca mengulang-ulang sambil menangis. Lalu setelah selesai dia kemudian pergi. Dia tidak sempat bertanya apa maksud dari hisaban yasira. Ketika dia sampai ke rumah, dia buka-buka buku-bukunya, lalu kemudian dia mendapatkan hadis Nabi SAW. Beliau di rumah Aisyah sedang sholat malam, lalu dalam sujudnya beliau mengulang-ulang, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang sangat ringan. Usai sholat, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa maksud dari hisaban yasira? Hisab yang ringan itu ya bagaimana ya Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, hisab yang ringan itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membuka amal-amal kita, catatan amal-amal kita, melihat seluruh yang pernah kita lakukan ketika hidup di dunia, lalu kemudian Allah memaafkannya. Allah maafkannya. Dan itu betapa membahagiakan dan melapangkan sekali hal seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita berjumpa hanya di masjid saja, pada momen-momen pengajian saja, barangkali kesan yang dirasakan oleh orang-orang bahwa oh kita ini orang baik, ini orang soleh. Tapi kalau kita sedang sendirian, tidak ada orang yang menemani, tidak ada orang yang menyaksikan, dan pada saat seperti itu ada dorongan kuat kita untuk melakukan kemaksiatan, dan orang lain tidak mengetahuinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Dan di saat-saat itulah kemudian kelalaian-kelalaian, saat-saat kelalaian kita datang nih, lalu kemudian dipertanggungjawabkan dan dicatat semuanya dalam sebuah catatan yang sangat rapi, yang tidak meninggalkan sedikit pun yang pernah kita lakukan. Maka betapa berhajatnya kita ketika Allah buka catatan amal yang pernah kita lakukan di dunia, tanggal sekian si fulan jam sekian di tempat ini melakukan kemaksiatan, lalu kemudian Allah maafkannya.
Betapa inginnya kita mengatakan seperti itu, mendapatkan seperti itu, maka doa Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, berikan kepada kami hisab yang sangat yang sangat mudah, kita dimudahkan dalam hisabnya. Kemudian azab dan nikmat kubur. Imam Ibnu Abi Al-Izz rahimahullah, beliau penulis kitab Al-Qidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan telah mutawatir hadis dari Rasulullah SAW. Mutawatir itu ada orang meriwayatkan banyak sekali itu. Ada di atas 10 orang misalnya meriwayatkan hal yang ada kabar yang diriwayatkan oleh si bapak A sampai bapak B, Z lah gitu, banyak kabarnya itu, dan diteruskan begitu dalam kondisi yang banyak juga kabarnya, sehingga tidak memungkinkan sebuah kesan muncul bahwa orang itu bersepakat untuk berbohong gitu. Hadis mutawatir itu hadis yang punya kekuatan yang sangat besar lah, bahwa itu tuh sudah benar gitu. Kabar itu benar adanya. Sudah mutawatir hadis dari Nabi SAW tentang azab dan nikmat kubur. Demikian juga pertanyaan 2 malaikat. Karena itu kata beliau, wajib kita meyakini dan mengimani kejadiannya, dan kita tidak membicarakan bagaimana caranya gitu. Karena akal tidak memahami bagaimana caranya, karena keadaan tersebut tidak dikenal di dunia. Ada apa YouTuber yang dulu pernah dikubur itu ya, lalu kemudian dia live streaming di kubur itu, joget-joget macam-macam lagi, ingin apa, mungkin sensasi dan untuk viewersnya, untuk engagement. Tapi kalau ingin menggambarkan bagaimana suasananya, tidak akan pernah tergambarkan, karena akal kita mustahil untuk bisa memahami seperti itu. Karena itu syariat dan tidaklah datang dengan perkara yang mustahil bagi akal, tapi kadang membawa perkara yang membingungkan. Ini kan membingungkan, karena itu domainnya bukan domain akal yang kemudian harus kita analisa, kemudian kita buktikan secara empiris, tidak begitu. Tapi ini adalah domainnya iman untuk kemudian kita yakini. Di antara dalil adanya azab dan nikmat kubur itu dalam surat Al-Mu'min ayat 45 sampai 46, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawaqahumullahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'al 'adzab. Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, dan kemudian kepada mereka dinampakkan pada pagi dan petang hari itu neraka gitu. Dinampakkan neraka kepada mereka di pagi dan petang harinya sampai terjadinya hari kiamat. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Lalu kemudian ketika datang hari kiamat dikatakan kepadanya, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ini sebuah isyarat tentang adanya azab kubur. Azab kubur itu salah satu bentuknya adalah digambarkan kepadanya tempat yang akan dia diaminya nanti setelah perjalanan di alam kubur ini selesai. Jadi kalau orang mau di penjara Pak, misalnya udah diponis nih, tapi belum inkrah misalnya atau belum masuk ke tahanan misalnya, tapi setiap hari digambarkan suasana tahanan itu, ini kayak begini nih, tidurnya kayak begini, makannya begini, orang-orangnya begini, kalau mau mandinya begini. Padahal dia sudah sebelumnya menikmati begitu banyak fasilitas-fasilitas dalam hidup. Ketika sudah diponis kemudian digambarkan setiap hari itu hal seperti itu, hal yang pasti bakal dia alami ketika dia masuk ke sana. Ini kan siksaan mental ya, kalau boleh kita tafsirkan itu. Digambarkan ini loh nanti keadaan, sambil tidak ada sedikit pun peluang untuk keluar dari keadaan tersebut. Maka bentuknya seperti ini. Bukan siksa kubur yang kemudian kita digambarkan orang kemudian dipecut, orang kemudian disiksa dan lain sebagainya. Bentuknya gitu, bentuknya. Kata Imam Al-Qurtubi, mayoritas ulama menyatakan bahwa penampakan neraka itu terjadi di barzakh, di alam kubur, dan itu merupakan dalil penerapan adanya siksa kubur. Maka kemudian kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk berlindung dari siksa kubur. Apa penyebab dari siksa kubur ini? Ibu-bapak rahimakumullah, selain maksiat kepada Allah, syirik kepada Allah jelasnya, tapi ada hal-hal yang
yang nampak remeh-temeh tapi kemudian menjadi penyebab orang masuk ke dalam siksa kubur. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sesungguhnya mereka disiksa karena kebodohan mereka dan kelalaian mereka akan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perbuatan maksiat. Bapak rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi SAW menggambarkan kana ahaduhuma la yastatiru minal baul, di antara penyebab siksa kubur itu karena mereka tidak menjaga dirinya dari air kencing ya, jadi bau bersih gitu, kencing di mana aja kemudian nggak taharonya nggak bener lah gitu, seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Islam itu mengatur hal yang menurut kita remeh-temeh, dari hal yang sederhana sampai hal yang sangat kompleks, dari urusan kita masuk WC sampai bagaimana mengelola negara gitu. Dari hal yang bagaimana kita harus tidur sampai kemudian nanti bangun lagi, ada aja aturan-aturannya tuh, detail lengkap gitu. Dan kata Nabi SAW, mereka disiksa ini karena nggak menjaga diri, nggak benar ketika bersuci dari air kencing. Kemudian wa kana al-akharu yudhin nas bilisani, kemudian orang yang menyakiti orang lain dengan lisannya. Yang ada orang yang spontan, yang barangkali sering bercanda, yang kata-katanya kadang nggak difilter gitu. Bisa jadi kalau dalam situasi-situasi yang tepat, yang kondusif, biasa-biasa aja orang bercanda. Tapi kadang orang mengalami situasi yang sensitif, yang kemudian dia melontarkan candaan, tapi kemudian dirasakan oleh orang yang mendengarnya seperti menyakitkan. Kadang kita tidak merasakan seperti itu. Makanya disebutkan oleh seorang ulama, kita ini orang-orang merdeka sebelum berbicara. Ketika kita berbicara, maka kata-kata itulah yang menawan kita. Kan logikanya kita mikir dulu kemudian berkata, tapi kadang ada kalanya kita meletus gitu ya, keluar ucapan itu, lalu kemudian kita berpikir, oh begitu ternyata dahsyat akibatnya tuh begitu. Makanya di antara salah satu kebiasaan nih salafun saleh itu ketika menjelang tidur itu memaafkan atau mendoakan ampunan bagi orang-orang yang berinteraksi dengan beliau. Ya seharian ini tuh siapa saja yang berinteraksi bisa ada kalimat yang kurang pas diucapkan, mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayamshi bainahum bin namimah, dan orang yang selalu mengadu domba orang lain, bilang ke si A begini, bilang ke si B begini, akhirnya kemudian konflik karena yang ngomongnya tokoh gitu ya, sehingga orang terpercaya kepada ungkapannya, kepada kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya, padahal kemudian menjerumuskan. Apalagi di era media sosial seperti ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kan salah satu karakteristik media sosial itu kan hilangnya otoritas, kewenangan gitu. Seorang pakar kesehatan, dokter spesialis bicara tentang A, bisa dibantah teh ku anu punten tukang beca misalnya teh, itu mau hoax dok misalnya teh gitu. Ada kejadian seperti itu di media sosial karena hilangnya otoritas. Atau yang pernah terjadi cerita istri ketika ada tindakan dari dokter subspesialis Bapak Ibu, jadi udah spesialis, ada subspesialis lagi. Dia sedang meriksa pasiennya, sebagian keluarganya teh sehingga nanti googling gitu ya, begini dia perhatikan gitu. Setelah tindakan dia ngomong, dok, nah yang saya baca mah beda ya tindakannya teh. Kata dokter, ibu baca di mana? Di Google cina gitu. Di Google mah bukan begitu tindakannya teh. Kata istri teh, dokternya mau marah tapi kan dia nggak enak ya dengan banyak orang. Akhirnya kemudian di ruangan perawat yang mun apal gitu masih datang ke Google tong ka dieu cenah gitu. Jadi karena hilangnya otoritas, orang jadi berhak untuk mengomentari atau beradu argumen. Ya karakteristik media sosial kan. Apalagi kemudian menebar hoax yang sepertinya dibungkus dengan fakta-fakta yang juga hoax nih, sehingga kemudian nampaknya kayaknya benar gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, nih berikutnya amal yang menyelamatkan kita dari siksa kubur. Yang jelas mah amal soleh nih, karena kata Nabi SAW, ketika mayit diletakkan di kuburnya, lalu kemudian dia mendengar suara sandal orang yang menghantarkannya saat mereka pulang tuh, dalam hadis tuh berapa langkah setelah mereka pulang kemudian datang tuh,
malaikat penjaga kubur itu untuk kemudian bertanya kepada kita, gimana kalau kita nggak pulang-pulang? Itu mah bukan ceritanya, itu ya beda lagi kasusnya. Sebagaimana yang bertanya, bagaimana kalau orangnya meninggal di laut nggak dikubur, gimana? Apakah mengalami alam kubur? Ya pasti mengalami. Yang kecelakaan pesawat yang itu, karena ini kan beda alam dengan kita. Apabila seorang mukmin, maka sholat akan ada di sisi kepalanya, puasa di sisi kanannya, zakat di kirinya, dan amalan kebalikan lainnya, sedekah, silaturahmi, amar ma'ruf nahi munkar, itu berada di sisi kakinya. Sehingga ketika didatangi dari arah kepalanya, salat berkata, nggak ada jalan dari arahku. Dari arah kanannya, puasa mengatakan nggak ada jalan dari arahku. Begitu terus, sehingga kemudian dia selamat dari siksa kubur. Jadi amal-amal yang kita lakukan ini bisa menjadi dinding penghalang dari siksa kubur. Kemudian berikutnya doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Lalu kemudian kita baca di at-tahiyat terakhir tentang doa perlindungan kepada siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita berlindung pada Allah dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah al-masihid dajjal. Ini salah seorang ulama menggambarkan fitnah ad-dajjal itu, Bapak Ibu. Jadi misalnya seseorang sudah kehilangan orang tuanya, ayah dan ibunya, lalu kemudian dajjal datang menghidupkan kembali ayah dan ibunya, lalu kemudian dia bertanya, apakah engkau yakin bahwa aku ini Tuhanmu? Gitu. Itu fitnahnya itu seperti itu. Bahkan lebih besar lagi barangkali, kabayang itu. Maka kita berlindung dari fitnah al-masih ad-dajjal. Ini yang kemudian disyariatkan untuk kita baca di tahiyat terakhir setelah sholawat, untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal ini, dari siksa jahanam, dari kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan juga dari al-masih ad-dajjal. Terakhir, amal penyelamat siksa kubur itu adalah membaca surat Al-Mulk setiap malamnya. Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk, siapa yang membaca surat Tabarak, dalam riwayat yang lain menghafal surat At-Tabarak, dan lebih baik lagi kalau kemudian kita menghafalnya kullalailatin, setiap malamnya, maka Allah akan melindunginya dari siksa kubur. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menamakan surat ini sebagai Nasmih al-Mani'ah, surat penghalang, dan dia termasuk surat dalam Al-Quran yang siapa saja man qara'a biha fi kulli lailatin, siapa yang membaca setiap malam, maka dia telah melakukan amal yang banyak, amal yang baik lagi banyak. Dalam ungkapan para ulama itu kemudian digabung-gabungkan, Pak. Jadi sampai ada istilah sab'ul munjiyat, 7 surat yang kita bertawassul kepadanya, mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengeluarkan kita dari sebanyak mungkin kesulitan. Kalau kita sudah mentok nih, jalannya buntu, nggak ada solusi, dianjurkan untuk membaca sab'ul munjiyat, 7 surat. Kalau Bapak googling sab'ul munjiyat itu beda-beda itu. Sab'ul munjiyat itu. Tapi yang selama ini saya amalkan itu 4 suratnya itu surat Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, kemudian Al-Mulk. 4 surat itu, 3 lagi triple qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi Yasin, kemudian Ad-Dukhan juz 25, kemudian Al-Waqi'ah juz 27-nya, dan Al-Mulk juz 29. Baru ditutup dengan triple qul. Ada yang berpendapat lain, ada memasukkan Al-Kahfinya, ada Ar-Rahmannya, ada As-Sajdahnya. Itu beda-beda pendapatnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, atau peperiheun kita apa istilahnya, tidak memiliki hafalan atau sulit untuk menghafal, atau minimalnya ini Al-Tabarak ya, Al-Mulk, untuk kemudian kita hafalkan. Kalau belum hafal, dibaca aja setiap malamnya itu. Kapan waktunya malamnya teh? Ya bebas, nggak ada ketentuan ya. Mau pada maghrib, pada isya, mau sebelum tidur, apa dipersilahkan. Yang jelas kata Nabi SAW, ini surah yang penghalangnya.
penghalang. Kan jadi apa istilahnya wishlist kita lah gitu ya. Tahun ini mudah-mudahan bisa hafal lah gitu surat Al-Mulk. Syukur-syukur dari Yasinnya dulu, syukur-syukur dari Ad-Dukhannya, Waqi'ahnya, lalu kemudian Al-Mulknya. Kalau triple kulnya makan insyaallah sudah kita kuasai lah, pada lancar insyaallah. Ibu bapak rahimakumullah, demikian barangkali yang bisa disampaikan terkait dengan etape berarti ketiga dari perjalanan kita menuju akhirat setelah alam ruh, alam dunia dan kemudian alam kubur. Sering doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari siksa kubur. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur kita kelak menjadi bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai kemudian pada mendapatkan nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.